Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting kali ini untuk mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pembuatan Brownies dari Tepung Jagung yang beranggotakan saya sendiri Nisa Yusnia sebagai moderator, Nafra Amanda Dahlia sebagai pemateri 1, Sarah Alia Fadil sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Nofra Amanda Dahlia. Kepada Saudari Nofra dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Brownies merupakan kudapan yang populer di Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan brownies sebagai makanan sarapan di pagi hari karena sifatnya yang mengenyangkan. Tidak seperti jajanan tradisional lainnya yang kebanyakan hanya mampu bertahan sehari kemudian basi. Brownies dapat bertahan 2-3 hari tanpa pengawet makanan. Brownies merupakan kue khas Amerika yang disebut sebagai kue bantat. Brownies pertama kali dikenal pada tahun 1857 dan mempunyai sejarah yang cukup menarik. Resep asli brownies dibuat oleh orang Amerika yang sebenarnya ingin membuat kek coklat, tetapi lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonan. Hasilnya, kek menjadi bantat dan tidak berpori. Akan tetapi, pada saat dicicipi, ternyata lebih lezat daripada kek coklat yang biasa dibuatnya, di mana cita rasa coklatnya lebih terasa. Tepung merupakan hasil pertanian yang luas penggunanya untuk berbagai bahan pangan. Tepung yang mendominasi di Indonesia adalah tepung terigu. Kebutuhan terigu di masyarakat mengakibatkan pengadaannya melalui impor dalam jumlah yang cukup besar. Walaupun sebenarnya tanaman pangan lain yang berpotensi sebagai sumber bahan baku pembuatan tepung cukup melimpah. Tepung jagung berasal dari jagung yang telah diolah. Jagung merupakan bahan makanan pokok alternatif setelah beras. Namun cara pengolahannya memerlukan perlakuan-perlakuan awal yang kurang diminati masyarakat karena kurang praktis, tidak sebagaimana beras. Menurut Johan Wahyudi 2005, kandungan gizi pada jagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan gizi pada beras. Jagung mengandung lemak dan protein yang besarnya tergantung dari umur dan varietas jagung tersebut. Selain itu, jagung juga mengandung karbohidrat yang terdiri atas pati, gula, serat kasar, dan pentosa. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum brownies. Brownies merupakan kue khas Amerika yang sering disebut sebagai kue bantat. Brownies sebenarnya bisa juga dianggap sebagai jenis bar cookie atau kue potong, yang padat, kaya akan rasa coklat legit dan lembut. Sesuai dengan namanya, brownies adalah makanan kecil atau kue yang berwarna coklat yang bahannya terdiri dari tepung terigu, margarin, telur, gula pasir, dan coklat dengan penyelesaian di oven. Masyarakat menyebut brownies sebagai kue dengan atau tanpa kacang-kacangan yang diberi penyedap rasa seperti raspberry atau vanila. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Sarah Alia Fadil. Kepada Saudari Sarah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nofra Amanda. Tinjauan umum tepung jagung. Tepung jagung merupakan satu cara pengawetan yang dalam bentuk olahan. Tepung jagung mempunyai rasa yang khas sehingga dapat digunakan pada pengolahan berbagai jenis makanan. Untuk mendapatkan produk atau hasil yang bagus, sebaiknya pilih jagung yang berkualitas baik. Jagung merupakan bahan makanan produk alternatif setelah beras. Jagung memenuhi syarat apabila dilihat dari kadar protein dan kandungan kalori yang dihasilkan. Jagung juga mempunyai kadar lemak, fosfor, tiamin, dan provitamin A yang lebih tinggi dari beras. Pertimbangan pemanfaatan jagung sebagai bahan dasar pembuatan brownies berdasarkan nilai guna dan nilai ekonomis. Dilihat dari kadar gizi jagung, sangat disayangkan jika pasaran harga jual jagung sangat murah. Selama ini, jagung belum dimanfaatkan secara optimal, hanya dijadikan sebagai makanan pokok dengan cara direbus atau dibakar. Diolah menjadi tepung maizena atau dibuat makanan kecil seperti emping jagung, popcorn, dan lain-lain. Alternatif pemanfaatan jagung yang dapat menambah nilai guna dan nilai ekonomis yaitu dimanfaatkan sebagai bahan alternatif makanan seperti dalam pembuatan brownies dari tepung jagung.
Bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian pembuatan brownies dari tepung jagung dilakukan di rumah peneliti pada hari Selasa 5 Oktober 2021. C. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah brownies yang diolah menggunakan tepung jagung. D. Alat dan bahan pembuatan tepung jagung. 1. Alat membuat brownies jagung, yaitu alat-alat yang digunakan dalam pembuatan brownies adalah timbangan, mangkuk, sendok, mixer, cetakan kue, panci, pengukus, dan kompor. 2. Bahan membuat brownies jagung. Bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies jagung adalah tepung jagung, telur, gula pasir, baking powder, mentega, SP, vanili bubuk, dan coklat bubuk. Baiklah, dari pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa brownies adalah salah satu jenis pangan yang sifatnya mengenyangkan dan merupakan jenis kue bantat. Pembuatan brownies yang terdiri dari bahan tepung, margarin, terigu, telur, gula, coklat yang dimatangkan di dalam oven. Tepung jagung. Tepung jagung merupakan salah satu bentuk pengawetan pengolahan jagung berbentuk bubuk tepung. Alternatif pemanfaatan jagung yang dapat menambah nilai guna dan nilai ekonomi yaitu digunakan sebagai bahan alternatif makanan seperti pembuatan brownies dari jagung. Dan karya ilmiah kami pada kali ini menggunakan penelitian jenis eksperimen atau dilakukan. Baiklah, jenis penelitian kami pada kali ini itu eksperimen di mana peneliti mencoba secara langsung dalam pembuatannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan sikap dan pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.